Wisma Gitu. ada tips dan trik nggak untuk mengatasi kebosanan, terutama yang bawa anak-anak? Kalau untuk yang sendiri itu mungkin bisa lah yang entah Kerja ngapain ya. gitu ya, kerja. Tapi kalau yang bawa anak-anak itu kita mah bisa ya, ini ya. Tapi anak-anak ini kan Iya, gampang sekali bosen gitu ya. Nah itu Bu Lisma benar. mungkin punya tips dan trik untuk mengatasi kebosanan untuk yang bawa keluarga, terutama bawa anak-anak. Keluarga. Iya. Tuh. Yang pertama di hotel tuh ada TV. Ya. Pasti ya, penyelamat itu. Mm, TV dengan channel yang sangat lengkap ya, kartun mm, apa aja ada, itu penyemangat apa ya, penyelamat banget sih buat anak-anak. mm. Cuman anak-anak juga kalau terus-terusan nonton TV dia juga kurang sehat juga ya Iya. secara gerakan gitu. Nah, kalau saya tuh dari rumah saya udah siapin tuh anak-anak bawa satu tas yang isinya buku kesukaannya dia, Mm, kemudian mainan kesukaannya dia nggak usah banyak-banyak, hanya satu pouch aja kayak mm, mobil-mobilan kecil atau apa. Kemudian karena anak saya agak suka-suka gambar, jadi saya suruh bawa pensil, alat tulis, pewarna mm, yang simpel bisa dibawa satu tas. Jadi ketika saya nyampe sini ya dia bisa, kalau dia bosen nonton TV dia bisa bongkar satu tasnya mm. itu. Kemudian anak saya cowok dua-dua sukanya lompat-lompat Pak. Ini off the record ya, rahasia ya. Karena kasur hotel ini kan empuk ya. Kalau di rumah saya nggak izinkan mereka untuk lompat-lompat. Kalau di sini saya kasih mereka untuk lompat dari satu kasur ke kasur lain karena mereka butuh rilis energi ya. Mm, Nggak keluar, nggak ya. ngapa-ngapain, anak cowok tuh harus, jadi akhirnya mereka tiap hari olahraganya lompat-lompatan antar kasur. Mm, Sejauh ini sih ya, apa ya, lumayan sih mereka nggak terlalu demanding untuk kapan keluar, kapan pulang, kapan mm. apa, enggak, masih menikmati. Tapi memang eh, tips tambahannya juga kalau bawa anak-anak jangan lupa bawa obat ya. Ya, oke Anak itu. saya ada, biasa kan kita Catat perubahan nih. cuaca Itu gitu harus ya. dicatat ya, karena Nah, memang beda iya cuacanya. bawa obat. Kita juga orang tua bawa obat. Hmm, Saya bawa apa namanya penurun panas, pereda hmm, nyeri, kemudian vitamin-vitamin. Anak saya juga saya bawain dan dilalanya pada saat saya bawa keluar sekali itu anak saya langsung bersin-bersin kayak dia apa ya, kena udara dingin gitu adaptasi. langsung Hmm, langsung tubuhnya pilek masih gitu. adaptasi. Untungnya saya Untungnya saya bawa obat, saya bawa vitamin, saya bawa minyak ikan waktu itu. Jadi Hmm, saya punya pertolongan pertama gitu. Karena hmm, kan kalau untuk pesen pasti dia perlu waktu, kemudian resepsionis juga belum tentu dia sediain gitu. hmm. Nah, itu Gitu tips sih, yang ini Pak. ya, tips yang berharga sekali. Nah, ini Bu, mungkin kan datang karena UK dan Indonesia itu beda waktunya cukup signifikan ya, Nah, 6 ini jam. dia. Itu mengatasi jet lag untuk Iya, kita itu. dan juga anak-anak. Nah, ini gimana itu, Bu? Apakah Pak Rama sekarang jet lag sekarang nggak sudah sih normal jet waktu kerja? lag? Nah, saya seminggu apa hampir hampir 5 hari itu jam 6 tidur, jam 6 waktu sini ya, jam 6 sore Eh, BST sorry. itu ya, atau GMT jam 6 GMT itu tidur. Karena kan ya Jam 12 ini di masih tempat jam kita. di Indonesia kan jam 12. Akhirnya saya bangun itu jam 3 pagi. Aduh, jam 3 pagi ngapain saya ya sholat, ngapain gitu. Karena WA Hmm, kan masih bunyi, apa media sosial iya, masih iya. masih rame kan, jadinya buang-buang waktunya sampai nunggu subuh waktu sini ya, akhirnya mainan HP doang. HP, Nah, itu dulu iya. gimana Bu, ngatasi jet lag Iya, di iya. hari-hari pertama datang itu pasti kan. Anak-anak terutama ya. Ternyata. Mm-mm. Ternyata Pak Rama juga ya. Saya kira saya Iya, sendiri loh, ya Pak. semua jet Berat lag banget itu saya normal rasa lah Bu. jet lag ini. Kalau nggak jet lag Normal bukan ya? manusia namanya. Iya. Saya kira waktu itu, oh, ini kayaknya aman deh. Ternyata benar-benar Mm-mm. saya sampai bahkan sampai tadi malam ini saya udah hari ke-8 tuh saya tetap Mm-mm. bangun di jam 3. Tapi mending karena bangunnya udah jam 3. Sebelum-sebelumnya tuh Mm-mm. saya bangun mesti jam 12, Pak. Jam 12, jam 11 karena biasa waktu Indonesia kan kita bangun jam Mm-mm. 5, jam 4 ya waktu sana. Mm-mm. Jadi jam 11, jam 12 tuh saya udah bangun, nggak bisa, bener-bener nggak bisa tidur lagi. Dan anak-anak juga melek jam segitu, kemudian tidur sama kayak Pak Rama, kita jam 4 sore itu udah Heeh. berat banget matanya, ngantuk. Jadi saya rasakan itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat tuh masih berat banget Pak adaptasi kita. Mm. Jadi kebanyakan tidur di sore, kemudian malam dinner tuh pasti selalu kelewatan. Jadi juggling waktu makan, waktu sholat, waktu tidur itu menurut saya Mm. sih paling berat ya. Kemudian saya coba akali itu, anak saya kalau mau tidur saya suruh habis makan. Jadi benar-benar yang habis makan siang jam 1 tidur Mm. tidur matikan TV sejam 2 jam
nanti sore saya bangunin, kan, asar gitu ya. Hmm. Ya sekarang sih udah mulai ya pelan-pelan kita udah bisa, anak-anak udah nggak kebangun lagi di tengah Hmm. malam dan, mereka udah bisa dinner di waktunya ya, karena sebelumnya itu kita dinernya itu jam jam berapa Pak, jam 12 malam gitu ya. Mereka udah bisa dinner di Kalau waktu kalau di sini, hotel itu dikasih dinner jam, waktu dinernya jam jam 6, jam 6 6, setengah 7. 6 setengah Padahal biasanya 7 jam 4 waktu kita UK udah ya. lelap, jam 4 sore kita udah tidur, gitu. Saya juga lagi belajar sih Pak, sejauh ini mengatasi jet lag karena, Heeh. pertama badan ya, itu kan bawaan dari badan kita sendiri, yang kedua Heeh. interaksi dengan orang di Indonesia kan masih kuat ya sejauh ini. Iya. Sehingga kita mengikuti polanya yang dari Indonesia. Apapun ya, kerjaan, keluarga, Heeh. teman, gitu. Nah, yang saya coba sekarang ya, saya coba diri saya sendiri, saya berusaha untuk nggak tidur nih, Hmm. apa namanya, sesiangan nggak tidur sampai nanti jam 9 malam baru saya tidur. Biar biar nggak kelewatan itunya, Iya. tapi nggak tahu deh nanti semoga sukses deh itu. Gitu. Nah, ini itu untuk ngatasi jet lag ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman yang akan berangkat ke UK karena jet Iya, lag ini akan jadi jet challenge lag is tersendiri real. buat kita ya. Nggak mungkin kita hanya dengar lagunya Simple Plan jet lag gitu ya. Bener nggak sih apa sih jet lag kan? Ternyata Benar 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 dan memang. berat banget itu saya Iya. rasa. Jadi akan jadi pengalaman tersendiri bagi teman-teman yang mungkin ya baru pertama kali berangkat jalan-jalan ke luar negeri dan luar negerinya berbeda waktu yang Waktu signifikan yang seperti UK ini signifikan, 6 jam sampai 6 7 jam. jam. Nah, itu nanti akan teman-teman rasakan sendirilah. Nggak sangka. Ya, silakan nanti bagaimana mengatasinya itu mungkin tadi tips dari Bu Lisma, tapi setiap orang mungkin beda-beda ya Iya, cara iya. ngatasinya. Enggak, ini jangan Saya malah dijadikan mau belajar nih sama Pak Rahmat, ini jangan ritme kerja dijadikan kita yang enak gimana? ini jangan dijadikan hal saklek gitu. Oh, seperti saya jalanin seperti Bu Lisma deh, saya jalanin seperti Iya, punya saya, nggak punya Pak bisa. Rama deh. Itu enggak ini mungkin. Nah, ini Bu di fasilitas hotel itu kalau saya dengar itu ada fasilitas kita akan diberikan PCR ya, PCR Mhm, gratis di 3 ya, kali berarti 2 2 kali. Hari kedua, dan hari ke-8. hari ke-8 itu kita nyolok-nyolok sendiri ya. Nyolok-nyolok sendiri. Nah, kalau di Indonesia kan enggak ya. Kita dicolokin. Nah, itu pengalaman Bu Lisma Iya. mungkin bisa dibagikan tuh gimana nyolok. Apalagi ini nyolokin anak nih. Nyolok Iya, sendiri mungkin bisa ya, tapi nyolokin anak itu kan kadang nggak tega gitu. Nah, agak nggak itu tega, bener. gimana, Bu? Iya, itu mental sendiri sih, Pak. Jadi semuanya semua serba sendiri, jadi mereka Hmm. hanya kasih satu paket isinya Hmm. ada kayak papan yang nanti kita rakit jadi kardus. Jadi Hmm. kita tidak hanya nyolok, tapi kita juga merakit papan buat pengiriman, kits kita. Ada ini nggak, Bu? Bisa Dari situ, diperlihatkan nggak? eee, Kalau ada sih, atau sudah nggak dibungkus? ada, Oh, sudah udah dibungkus diambil, udah ya. di-pick up, heeh. Jadi pokoknya ada satu kit gitu, mereka Heeh. datang di hari ke-2 dan hari ke-8, nanti di situ kita punya barcode, nanti Hmm. dari barcode sebelum barcode tuh ada scanning, apa ya, scanning barcode ya, Heeh. di-scan di Kita handphone, di situ kita isi isi form. data diri dan lain-lain, Mhm. kemudian, buat synchronize data sih, karena kita kan Mhm. mau memasukkan nomor barcode di Mhm. tes kita, yang Untuk misalnya saya nomornya BA ya sekian, sampling ya punya anak saya KN sekian, gitu. untuk sampling itu ya, untuk sampling dan Iya, benar-benar nggak salah untuk memastikan nggak itu salah. Jadi punya bener kita. untuk nomor sekian punya Ibu Lisma, nomor sekian Heeh. punya anak siapa, sekian punya anak siapa, gitu. Nah, itunya sih nggak ada masalah untuk hal-hal Mhm. kayak gitu, masalahnya itu pada saat nyolok, petugasnya datang, saya bilang, "Saya belum pernah nyolok sendiri." Mhm. Dia bilang, "Di sini nggak bisa, kamu harus nyolok sendiri," katanya gitu. "Kamu masukin, hitung sampai 10 detik." Nah, gitu diajarin pertama kali, masukin, mulut, karena PCR ya, jadi Heeh. tenggorokan sama hidung, itu kita colok sendiri, ya memang, akhirnya kan namanya nyolok sendiri kan sebatas kita ya kalau rasa udah sakit kita keluarin gitu, enggak, kan beda dengan petugas ya, petugas kan nyolok-nyolok aja. Mhm. Nah, setelah itu untuk anak kecil juga kayak gitu, dia bilang tipsnya, "Kalau anak kecil cukup aja 5 detik deh," kata dia gitu. Mhm. Mungkin dia ini ya, "Kalau kamu 10 detik, anak kecil 5 detik bisa."
Ya anak kecil, anak saya colok sendiri pelan-pelan gitu, 2 hari pertama, hari kedua sama hari ke-8 alhamdulillah tadi semuanya aman. Ya. Ya mungkin standar saya nyolok itu beda dengan standar petugas petugas apa ya, di Indonesia ya. Kita, tentunya tadi seperti si petugas yang udah kasih penjelasan di awal, dia nggak minta misalnya kayak, "Oh harus sampai tanda ini masuk," nggak ada gitu. Mhm. Dia cuman masukin, hitung sampai 10 detik terus kamu putar-putar, udah selesai gitu. Jadi kata kuncinya masukin, putar-putar, 10 detik, keluarkan lalu dimasukkan ke dalam apa ya, ada tabungnya gitu. Nah semuanya terus kita masukkan ke dalam kotak yang kita rakit. Jadi kayak saya ada 3 orang berarti ada 3 kotak ya, 3 kit di situ. Sejauh ini ya alhamdulillah hasil kedua itu kita negatif semua. Kita tes di hari kedua, hari ketiga pagi itu udah keluar lewat email dan SMS. Kemudian ini hari ke-8, hari ini kami tes, nanti besok pagi akan keluar hasil. Kalau semuanya bagus, kita bisa keluar di hari ke-11. Tapi kalau amit-amit nanti ternyata ada gimana-gimana, kita harus lanjutkan karantina tapi tanpa menambah biaya lagi gitu. Gitu, Pak. Ya menarik, ini menarik sekali pengalaman Bu Lisma dalam karantina, ngambil tes sendiri, tes PCR Iya, sendiri. Jadi fasilitasnya di PCR. UK ini sejauh ini puas ya Bu tentang fasilitas dan juga apa ya Mhm. keramahan dari petugas pelayanan di UK untuk karantina ini. Kesannya Bu Lisma Iya, gimana? Puas dengan pelayanannya atau kalau ada kalau komplain? saya sendiri sih kalau saya sendiri sih sejauh ini puas ya, Pak. Hmm. Memang pertama standar kepuasan orang kan berbeda ya. Mm-mm. Kalau kalau saya rasa dari makanan sangat cukup, Mm-mm. gizinya lengkap, vitamin, apa, dari buah-buahan, apa namanya, protein, sayur, semua kita bisa request. Kemudian kebutuhan kayak apa, butuh air, butuh gula, butuh apapun yang kita butuhkan tuh mereka pasti langsung antar, siap antar gitu. Nah, hanya memang yang agak mengkhawatirkan mungkin di beberapa tempat lain gitu standarnya bisa jadi berbeda, apalagi sekarang, harga itu sudah naik berkali lipat, terus kalau kita nggak dapat fasilitas yang sama gitu, kadang kalau cerita dari teman saya itu, apa namanya, agak significantly berbeda gitu, ya memang pasti akan menyedihkan ya, Pak, karena bayarannya tuh bener-bener mahal gitu. Tapi kalau saya di sini WiFi oke banget, kemudian TV juga channel-nya bagus, semuanya lengkap, makanan lengkap, paling bersih-bersih itu mandiri, harus harus semuanya sendiri gitu. Itu aja sih, Pak. Oke, Bu Lisma, terima kasih sekali mungkin atas waktunya yang sudah mau sharing. Mungkin kita bisa apa cukupkan sampai di sini ya sharing-sharingnya. Atau ada yang ingin disampaikan Bu Lisma ke teman-teman atau Bapak Ibu yang mau berangkat ke UK, hal-hal yang harus dipersiapkan apa saja atau saya kira mungkin resume dari Oke, obrolan di era kita ini ya, sepanjang ini yang di ya. era ini ya. Yang Oke. mau berangkat mungkin di bulan September atau Oktober besok Mhm, gitu. Nah, apa gitu yang harus mhm. disiapkan menghadapi karantina 10 hari di UK itu. Mungkin Oke, lebih lebih titik beratkan ke itu deh, Bu. Menghadapi karantina di UK itu apa karantinanya aja. ya. Heeh. Heeh. Mungkin, apa namanya, yang pasti persiapannya harus persiapan untuk booking hotelnya karena sekarang lagi peak season juga, itu harus, jauh-jauh hari. Kemudian, siapkan yang nggak kalah penting itu metode pembayaran ya, tadi belum sempat saya sebutkan, ada yang pakai credit card, ada yang pakai Jenius. Kalau dari saya itu Jenius itu sangat membantu dan pastikan, apa namanya, budget yang ditarik itu jangan banyak-banyak gitu, karena bisa jadi si CTM hotelnya dia gagal narik sekali, dia narik lagi kalau misalnya kita punya saldo yang lumayan. Jadi siapkan secukupnya aja, jadi kalau gagal dia nggak bisa tarik lagi. Kemudian, persiapan pentingnya itu tentang metode pembayaran dan booking yang memang harus konsen banget kalau belum dapet konfirmasi harus coba lagi sekarang saat itu. Nah kemudian ya tentang keberangkatan itu sendiri ya, bahwa apa namanya, visanya sekarang meskipun banyak yang delay, artinya kita memang harus spare spare waktu dan spare dana lebih, Pak, untuk, persiapan keberangkatan di
era ini gitu. Nah untuk, selama karantinanya lagi, tips saya ya tadi itu, mungkin teman-teman yang mau berangkat, apalagi bawa anak kecil, kita harus siap-siap segala, apa ya, mulai dari makanan, persiapan kebutuhan yang kira-kira mereka perlukan, termasuk mungkin kita bisa tata, bawaan kita sehingga kita hanya membuka satu atau satu koper aja misalnya yang kita butuhkan selama karantina, di situ ada makanan, di situ ada baju untuk sehari-hari, sementara yang lain itu nggak perlu kita otak-atik gitu selama 11 hari karantina. Nah, dan apalagi ya, mungkin 11 hari itu bisa jadi juga istirahat buat kita semua karena periode untuk keberangkatan yang saya rasakan dan mungkin nggak cuma saya ya, teman-teman yang lain rasakan, itu sangat intensif gitu. Dan ya Iya, intensif itu. intensif sekali dari segi pemikiran, dari segi dana juga, jadi, dan harus jaga kesehatan juga, apa namanya, karena memang sedang tinggi-tingginya di Indonesia, sehingga pada saat dapat kesempatan karantina, semoga bisa jadi kesempatan kita juga buat istirahat, buat adaptasi sama lingkungan, buat ngatur strategi lagi gimana belajarnya, gimana kerjanya, gimana lain-lainnya, sehingga kalau kondisinya sehat terus kita udah keluar karantina, kita udah siap nih, istilahnya siap dengan rutinitas di, zona waktu yang berbeda gitu. Itu aja sih, Pak. Selamat buat teman-teman, selamat berjuang, ada banyak sekali pelajaran yang saya ambil selama proses yang nggak mudah ini. Intinya kita tuh kayak diminta usaha, apa ya, ikhtiarnya tuh maksimum banget gitu. Misalnya kayak ya pokoknya apapun itu usaha maksimum kayak tadi saya bilang ya Pak, saya booking di tanggal 22, visa saya baru turun tanggal 19, waktu itu saya nggak ngerti apa-apa, yang penting saya packing aja pokoknya mental saya udah saya siap berangkat gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain punya kisah-kisah yang lain, sehingga intinya kita siapkan mental, kita ikhtiar yang maksimum, kemudian untuk, challenge dari segi dana itu yang memang challenge banget untuk di periode ini, mungkin pesan dari teman-teman yang lain juga kayak experience buat keluarga itu sesuatu yang priceless. Jadi kadang-kadang kita yang selalu mikir, "Oh gimana dananya?" Terus pikiran lagi, oke experience yang priceless itu kayak jadi motivasi kita, ya udah deh bismillah kita berangkat, kita siapkan dananya gimana, dan kita cari jalan-jalannya agar bisa berangkat, bareng keluarga gitu. Itu aja sih, Pak. Ya, terima kasih sekali Bu Lisma sudah bersedia untuk sharing ya tentang pengalaman keberangkatan dari Indonesia ke UK di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah Indonesia masuk di dalam red list-nya UK. Mudah-mudahan sharingnya Bu Lisma ini jadi inspirasi dan juga jadi motivasi buat teman-teman semuanya, buat Bapak Ibu yang mendapatkan kesempatan untuk menjalani studi S2 maupun S3 di UK. Pengalaman yang luar biasa sekali dari Bu Lisma. Mungkin itu yang bisa kita kita obrolkan di pagi hari ini. Kita ngobrol santai, mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat semuanya. Iya. Untuk Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman yang menyaksikan video saya, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada cerita lain juga, mungkin tentang bagaimana pengurusan visa untuk keberangkatan ke UK yang saat ini masih sedang menunggu keberangkatan ke UK, bisa sharing juga di kolom komentar ya, dan juga pertanyaan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya dan juga Bu Lisma akan menjawab di situ yang mungkin belum tersampaikan di video kita kali ini gitu. Jangan lupa juga Harapan Bapak Ibu ya. ada satu lagi nih, saya Oh mumpung ini masih ingat, ya, ini ada tips satu yang buat ini disampaikan Pak, Bu Lisma. Iya. tips untuk menghindari karantina. Jadi untuk teman-teman yang mungkin misalnya saya nggak tahu ada yang biaya karantinanya tidak di-cover oleh kampus maupun beasiswanya mungkin, atau mungkin untuk anggota keluarga yang ingin nyusul tapi nggak ingin membayar karantina yang mahal, itu bisa juga alternatifnya kita lewat negara lain. Jadi kita ke negara lain yang statusnya Amber List, di sana kita karantina mandiri selama 11 malam, ya 10 sampai 12 hari. Nah, setelah itu kita bisa lanjut penerbangan ke UK, sampai UK kita kena status yang Amber List, jadi nggak harus masuk ke dalam karantina hotel. Nah, ini insya Allah suami saya di video ini tanggal berapa nih? 30 Agustus. Besok dia akan terbang
dia akan karantina mandiri di Serbia. Itu rute rute umum memang untuk orang-orang yang menghindari karantina di Inggris. Orang Inggrisnya sendiri pun melakukan itu banyaknya. Orang India, kemudian orang yang kena red list country, itu umumnya mampir dulu ke Serbia. Nah, karena tiket dari Indonesia ke Belgrad, ibu kota Serbia itu sekarang lagi mahal-mahalnya, kemudian suami saya itu cari rute lain, dia akan terbang ke Turki dulu. Di Turki dia akan mungkin staycation sebentar, 2 hari, kemudian dia lanjut lagi ke Serbia, ke Belgrad. Di situ dia akan stay selama 12 malam, lalu dia akan terbang dari sana direct, ada penerbangan langsung dari Belgrad ke London, kurang lebih 2 jaman ya. Nah, di situ baru setelah itu dia naik bus ya ke Leeds, rencananya gitu itinerary-nya. Dari situ nanti di Inggris dia akan kena status Amber, mungkin di pertengahan September dia baru nyampe Leeds. Nanti kena status Amber yang hanya isolasi di rumah dan harus tes PCR di hari ke-2 dan hari ke-8. Nah, itu komparasi harganya itu bisa, kalau misalnya saya bisa share harganya di sini, kalau dia harus ikut karantina saat ini dengan harga yang sekarang itu total mungkin sama tiketnya itu sampai 45 juta, tapi dengan muter-muter negara lain dulu itu kira-kira spend dia hanya di angka 20-an, 20-an, 23-an juta, tergantung nanti mungkin masing-masing orang punya rate hotel atau preferensi flight yang berbeda-beda. Itu aja sih Pak, mungkin tips kalau misalnya ada yang nggak bisa afford untuk karantina hotel gitu. Nah, itu tadi tips berharga dari Bu Lisma juga untuk menghindari red list ya. Kita bisa mengunjungi amber list country dan istirahat, dalam tanda kutip istirahat di sana selama 12 hari agar bisa Liburan, liburan agar ya. bisa ya, agar bisa self isolation di akomodasi yang sudah kita ini ya, kita sudah akomodasi atau rumah ya, nggak harus di hotel. Itu mungkin salah satu strategi yang bisa diterapkan, tapi ya mungkin terserah preferensinya Bapak Ibu Iya, dan rekan-rekan, benar. terserah itu. Masing-masing. Dari Bu Lisma sudah menyampaikan tips seperti itu untuk menghindari red list, dan dari sisi harga itu juga lebih murah, tapi mungkin dari sisi ini lebih, nggak tahu karena Lebih putar-putar mungkin menantang. ya, lebih challenging Iya. muter-muternya. Ya, terima kasih sekali Bu Lisma, tips yang sangat berharga dan juga sharing yang sangat berharga saya kira ya. Tetap semangat buat teman-teman yang berangkat ke UK, mudah-mudahan studinya lancar juga. Jangan lupa juga tetap ikuti channel saya ya, tetap ikuti channel saya karena Ya, ada beberapa video ngobrol-ngobrol santai seperti ini yang mungkin akan bermanfaat juga buat semuanya, buat viewer. Tidak hanya tentang LPDP, tapi juga tentang dunia dosen dan juga tentang dunia beasiswa dan sebagainya. Karena channel saya memang saya dedikasikan untuk itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas waktunya Bu Lisna. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain dengan video menarik lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum sampai ketemu warahmatullahi lagi. wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Selamat pagi.